Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang web. Oke, di sini kita membahas tentang web. Jadi di web itu kita perlu mengetahui bahwa ada 3 teknologi utama. Yang pertama adalah HTML. Oke. Yang kedua itu CSS, yang terakhir JavaScript. Oke. Untuk HTML dan CSS ini sendiri, ini bukan bahasa pemrograman. Ini seperti struktur data. Ini untuk struktur beneran struktur dasar. Ini struktur untuk properties display. Sedangkan JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang bisa membuat HTML, maksudnya struktur HTML, tag-tag HTML ataupun CSS gitu. Tapi untuk browser biasanya kita memerlukan minimal 1 HTML. Ini deh, saya akan tulis ini satu HTML. Misal nanti filenya itu biasanya namanya untuk yang utamanya itu indeks HTML. Nah, di dalam indeks HTML ini akan ada beberapa file. Jadi biasanya minimal harus ada 1 indeks HTML. Nah, dari indeks HTML ini bisa meload JavaScript seperti ini ya, JavaScript jadi load oleh indeks HTML. Jadi saya akan buat lagi. Ini misalkan browser. Si browser ini akan meload HTML. Browser ini akan meload HTML. Kemudian di HTML ini ada link index.js, baru kemudian dia meload index.js. Ketika di load index.js, baru index.js ini bisa memodif HTML yang meload dirinya, seperti itu. Sama juga CSS, biasanya harus HTML terlebih dahulu. CSS, misal saya namakan indeks semua. Oke, seperti ini. Jadi untuk browser biasanya minimal harus ada 1 file indeks HTML. Kemudian indeks HTML ini bisa meload CSS dan juga JS. Oke, sedangkan indeks HTML sendiri ya dia bisa berdiri sendiri untuk pertama kalinya. Sedangkan ketika kita meload .js, baru ini codingnya jalanin, bisa memodif HTML maupun CSS, atau menambahkan HTML baru atau menambahkan CSS gitu untuk elemen-elemen HTML-nya. Oke, kita langsung saja praktek. Nah, ini buatlah folder terserah dimanapun, kemudian klik bagian atas, tulis cmd, enter. Oke. Di sini saya akan menggunakan Sublime dengan mode bukanya itu folder di sini gitu. SUBL sub spasi titik enter. Oke. Ini terbuka kita membuka folder dengan Sublime. Pertama kita akan membuat file. Ini saya akan resize. Pertama kita akan membuat file dengan nama klik kanan new file, kemudian save, tulis index.html, enter. Ini ya. Ini harusnya ada autocomplete. Nah, ini tinggal tab aja. Oke. Nah, jadi caranya ini saya ulangi, tulis HTML, tab, ini pilih tas. Oke.
Sebenarnya itu supaya cepat aja, tapi sebenarnya bisa ketik aja manual gitu ya. Tapi ini lebih enak. Oke, kita tulis title hello world. Title itu akan jadi tulisan di cancel. Tulisan di tab di browser nanti. Ini body. Di body itu ya isi webnya. Misalkan ini namanya hello. Oke. Ini P itu paragraf ya. Aduh. Oke. Paragraf. Misalkan saya tulis hello world, hello JRTC world. Oke. Nah, kita akan setelah ini kita akan buka lebih dahulu hasilnya seperti apa. Ini langsung klik saja, dibuka di browser ya, terserah. Saya akan pakai Firefox. Oke, ini hasilnya. Nah, ini hello world di atas, ini hasil title di sini. Ini hasil dari P. Oke, saya akan demonstrasikan kegunaan dari CSS. CSS itu untuk properties display, warna seperti itu ya, posisi dan lain-lain. Oke, saya akan membuat folder baru. Ini klik kanan, new file, s index.css. Ini penamaannya bebas sebenarnya. Kemudian CSS tadi saya akan load link style sheet. Nah, seperti tadi ya, sama. Ini nama file CSS-nya itu index.css. Nah, di sini kita ada tag P ya. Oke. Ini kita langsung bisa edit. Kalau P itu ini nanti ada sintaknya belajar. P bisa color blue. Oke. Kita lihat, tinggal refresh saja. Nah, ini warnanya menjadi blue. Misal kita ganti background color, background red. Kita refresh. Oke, seperti itu. Itu kegunaan CSS. Kemudian dua struktur data ini, struktur ya, HTML dan CSS itu bisa dimodif menggunakan HTML. Misal kita bisa membuat tag P lewat HTML, ataupun memberikan CSS pada tag HTML apapun. Kita akan contohkan. Kita akan membuat file dengan file JavaScript dengan nama index.js ya. Oke, save. Ini kita load dulu di HTML, di bawah sini ya. Script. Ini tulis source ya. Source-nya index.js. Oke. Kemudian index.js ini saya akan menambah tag P di sini. Oke. Caranya dengan cara let variable, ya, saya akan tulis nama variable body ya, sama dengan dokumen get element by tag name. Oke. Body ini sebagai contoh saja. Dan ini menulis, ini artinya get element by tag name body. Jadi body ini kan cuma ada satu di struktur HTML ini. Jadi saya langsung mendapatkan referensi
objek atau tag body ini gitu. Dan ketika saya dapat objek tag body ini, saya bisa ngapa-ngapain yang di dalamnya gitu. Misalkan nambahin p lagi yang baru atau apapun. Oke. Ini contohnya. Oke, saya akan contohin. Aduh, ini terlalu kecil ya. Nah. Oke. Sekarang var body. Nah. Oke. Sebelum itu saya akan membuat tag p dari JavaScript. Sekarang ini p baru ya. P ya, paragraf ya. Dokumen dot create element oke, kita coba p, kemudian ke rp inner HTML dengan dibuat oleh JavaScript. Kemudian var body dot append. Kita akan coba. Oke, kita akan coba refresh. Oke, ternyata ada error. Nah, cara lihat errornya, klik kanan inspect atau nanti, nah ini dia. Ini dikasih tahu kalau append itu tidak ada. Oke. It's not a function. Set nanti ketahuan error yang mana. Nah, ini error di sini kan ya. Tinggal Google saja append HTML object JavaScript append child. Oke. Append child. Kita akan coba. Ini saya zoom. Append child is not a function. Oh, ini salah. Harus ini objeknya, bukan string. Oke. Kita akan coba. Masih append child is not a function. Jadi masalahnya ternyata ada di for body ini. Ini fungsi ini akan mendapatkan list atau array elemen-elemen dengan tag body. Nah, kebetulan di kita itu cuma ada satu ya, ini emang harusnya ada satu. Jadi untuk memanggilnya kita perlu indeks. Di pemrograman tuh array selalu mulai dari 0. Oke, ini dia. Oke, kita akan coba. Klik kanan, refresh. Oke, ini yang ini dibuat oleh JavaScript. Nah, seperti itu. Kemudian kita pun bisa mengedit ini ya, supaya warnanya beda. Oke, kita akan menambahkan CSS supaya warnanya beda. Ini objek tag p-nya dot style dot misalkan color jadi white. Coba apakah berhasil? Oke. Seperti itu. Itu kekuatan dari JavaScript. Oh iya, jadi penjelasannya adalah
Untuk yang ini global, semua tag P akan kena, tapi ini bisa di override bila ada yang spesifik seperti ini. Ini kan khusus spesifik untuk tag P yang ini. Ya segitu ya. Pokoknya yang terutama kita harus paham kalau di browser ini ada tiga teknologi yang kita harus tahu, utama HTML, cuma CSS, dan JavaScript. Biasanya selalu membutuhkan satu HTML yang kemudian HTML tersebut meload JavaScript maupun CSS. Sedangkan bahasanya sendiri ada di JavaScript-nya. Ini sebagai properties lah, itu struktur dan properties ya, seperti itu. Yang JavaScript ini setelah di load bisa mengubah atau menambah struktur HTML dan CSS-nya. Tugasnya adalah membuat hasil web. Bentar ya, ini hasil web ini saya akan close. Membuat hasil web ini menjadi nama kalian. Satu baris saja, tapi dibuat oleh JavaScript seperti yang ini. Jadi ini hapus saja, tidak perlu yang ini nih. Ya ini tidak perlu. Dibuat nama dan kelas seperti biasa. Tapi tag P-nya itu dibuat oleh JavaScript seperti itu. Oke, saya akan tulis saja tugasnya. Oh ya, sebelumnya ada penjelasan yang terlewatkan. Jadi ini kita mengcoding HTML, CSS, dan JavaScript. Yang jelas-jelas ini adalah bahasa pemrograman. Apa yang kita rasakan di sini? Apakah kita mengcompile? Tidak. Kita tidak mengcompile. Sekarang pertanyaannya, kalau tidak mengcompile berarti ada interpreter. Interpreternya ini siapa? Oke, dari penjelasan yang tadi, interpreternya adalah browser. Jadi di dalam browser ini sebenarnya ada namanya JavaScript Engine. Sebenarnya itu yang meload HTML, CSS, dan JavaScript menjadi satu kesatuan. Oke, jadi gampangnya adalah browsernya. Browser ini adalah sebagai interpreter. Oke, ini saya edit ya supaya umum. Ini juga bisa .js dan kawan-kawan. Satu saja .js-nya. Di sini adalah interpreter supaya umum, interpreter. Gitu. Jadi kita harusnya udah mulai mengerti ketika kita ngoding dan tanpa dan nggak compile. Artinya dia masuk ke keluarga yang ini, ya, ke keluarga codingan yang menggunakan interpreter. Untuk kasus teknologi web, interpreter sendiri adalah browser. Oke. Sebelumnya saya akan tulis tugasnya. Tugasnya adalah satu. Bisa menggunakan file yang ada atau enggak. Yang jelas tugasnya adalah membuat tag P dengan tulisan nama plus kelas. Oke. Backgroundnya samakan saja merah, jadi tidak ada perubahan di CSS-nya ya. Backgroundnya merah, tidak ada perubahan di CSS, tapi warna tulisan jadi
kuning. Warna tulisan jadi kuning. Oke. Jadi ini. Jadi ini oke, saya klikkan aja ini tugasnya. Nah, jadi yang atas ini delete karena ini bukan tugas ya. Tugasnya itu satu baris doang. Membuat tag P dengan tulisan nama dan kelas, ini menjadi nama dan kelas. Ini dan juga background merah, jadi CSS-nya tuh tidak ada perubahan di CSS. Oke. Kemudian tulisan ini dibuat menjadi kuning. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.